bagian Bu, ya. diikutin. Boleh diikutin atau boleh juga dilihat dulu. Ini anak-anak kuncinya di sini adalah mengikat karetnya dengan kuat. Nih, kira-kira seperti ini. Yang pertama ya. Kira-kira Belum selesai diulang. Sampai sini enggak dong. Oh ya, oke. Berarti kita lanjut ke motif kedua. Yang kedua di sini Bu Guru akan menggunakan uang logam, taruh di bagian paling tengah, Uang logam ya, ini uang logam, kemudian kain mori, taruh di bagian paling tengah seperti ini. Nah, seperti ini bentuknya. Ini sudah seperti ini, kelihatan ya. Kemudian ikat sama seperti ini, harus kuat biar bisa terbentuk motifnya dengan sempurna. Nah, kemudian diikat lagi bagian bawahnya dikira-kira saja, tidak terlalu mepet. Seperti ini. Kalau misalkan tidak punya karet gelang, bisa menggunakan apa namanya itu, benang ya, bisa menggunakan benang. Tali masker, Bu. Tali masker, kurang kencang ya kalau tali masker. Nanti motifnya kurang sempurna. Jadi bisa menggunakan apa namanya tadi apa, benang dan karet. Atau bisa juga menggunakan karet ikat rambut yang kecil-kecil itu, karet pelangi juga bisa. Nah, anak-anak ikat yang pertama, kedua, terus bisa selanjutnya diikat lagi. Nih, bisa diikat lagi. Intinya tidak terlalu mepet ya. Sini. Karena masih ada sisa di bagian bawah, bisa diikat kembali. Oh ya, ini ikatan yang terakhir. Ini motif yang ini lebih mudah ya daripada yang tadi, karena bagian tengah tinggal dikasih uang logam. Kalau misalkan tidak ada uang logam, bisa kelereng ataupun batu yang bulat. Anak-anak kira-kira seperti ini ya untuk motif yang kedua. Seperti ini. Uang logam, kemudian diikat pakai kemudian diikat kembali. Diikat jadi berapa? Dikira-kira saja. Kalau misalkan apa namanya kain morinya ukuran gede, berarti ya lumayan banyak. Sekitar mungkin 6, bisa 9 ya, bisa 9 ikatan. Nah, tapi karena punya Bu Guru ukurannya kecil, jadi ini hanya 4 ikatan yang ini. Ini jangan terlalu mepet ya, karena nanti motifnya ya bisa terlalu dekat kayak gitu. Dikasih jarak saja, kira-kira ini setengah jari ya. Satu jari ya. Kira-kira satu jari ya anak-anak ya. Jaraknya kira-kira 1 jari. Ini motif yang kedua. Kemudian Bu Guru akan membuat lagi motif berikutnya. Untuk motif berikutnya menggunakan kelereng. Kelerengnya ditaruh di bagian paling tengah, anak-anak di sini, di bagian paling tengah. Ini di bagian paling tengah. Kemudian Bu Guru ikat kelerengnya.
Ingat ya, ikatnya harus sekuat mungkin. Nah, kemudian setelah Bu Guru ikat di bagian tengah, Bu Guru akan mengikat lagi di bagian sisi kanan kiri bawah ya. Kira-kira seperti ini. Bagian tengah seperti ini hasilnya. Bagian tengah. Kelereng, pakai kelereng. Kemudian di ujung, di sudut ya. Paling sudut, diikat kembali. Ini. Kira-kira hasilnya seperti ini. Lanjut ke sisi berikutnya. Sudah? Ada yang kesulitan mengikatnya? Sudah 3 ikatan seperti ini hasilnya ya, punya Bu Guru ya. Ini. Ya, seperti ini. Terus lanjut sisi berikutnya. Ingat ya, kuncinya di mengikat. Jadi mengikatnya harus kuat, sekuat mungkin. Bu, boleh berapa? Boleh apa tadi? Boleh berapa ya kalian? Boleh berapa aja, tapi ini Bu Guru akan menggunakan 5 kelereng. Ya, boleh berapa aja untuk yang motif ini. Tapi di sini Bu Guru akan menggunakan 5 kelereng. Buatnya boleh berapa? Oh, buatnya satu saja. Satu saja yang terbaik. Ini Bu Guru hanya mencontohkan motifnya saja. Jadi tidak harus sebanyak yang Bu Guru buat, ya. Buatnya satu saja. Nah, seperti ini kira-kira untuk yang motif yang ketiga. Kenapa? Nah, seperti ini ya. Untuk motif yang ketiga. Baik, ini yang terakhir. Motif terakhir yang akan Bu Guru buat. Motif terakhir ini Bu Guru menggunakan uang logam. Uang logam, kemudian ditaruh di bagian tengah. Di bagian paling tengah. Kira-kira motif yang paling bagus yang mana? Ya, semuanya insya Allah bagus. Ya, semuanya insya Allah bagus. Karena setiap motif ya dia punya ciri khas tersendiri. Ya, intinya keempat ini maupun misalkan anak-anak cari lagi motif yang lainnya, kita itu cari di YouTube atau di mana, boleh. Tidak harus motif yang seperti yang dicontohkan Bu Guru ini ya. Jadi kalian boleh mencari motif yang lainnya. Ya, kalau misalkan sudah punya ide yang lainnya boleh. Tidak harus menggunakan kelereng, boleh menggunakan batu. Boleh menggunakan batu yang bulat kalau misalkan kesulitan mencari kelerengnya. Ya. Baik, Bu. Ya, kemudian ini bagian tengah menggunakan uang logam. Kemudian sampingnya kira-kira jarak 1 jari dari uang logam tadi, Bu Guru beri kelereng kemudian diikat.
seperti ini. Kemudian satu jari lagi sama dikasih kelereng lagi, lalu diikat. Bentuknya seperti melingkar ya. Jadi untuk motif yang ini dibikinnya seperti kelerengnya melingkari uang logamnya. Jaraknya kira-kira 1 jari. Ada yang kesulitan mengikatnya? Nah, sementara jadinya seperti ini. Maaf, sisa. Nah, seperti ini anak-anak. Tapi ini masih kurang, nanti Bu Guru tambah lagi di sisi sini, di kanan dan kirinya, ya, kelerengnya. Ya, kelihatan seperti ini motifnya untuk yang terakhir. Nah, kemudian untuk yang terakhirnya, Bu Guru akan menambahkan lagi kelerengnya di bagian sini, bagian paling ujung ya. Sama seperti tadi. Sudah selesai untuk yang pertama. Kemudian di sini diperhatikan ya anak-anak ya. Ada yang mengantuk? Ngantuk rada. Sudah mau selesai? Oke. Ikatnya sudah mau selesai. Lihat saja. Seperti ini anak-anak. Untuk motif yang terakhir. Jadi bagian tengah dikasih uang logam, kemudian jarak kira-kira 1 jari dibuat melingkar, diikat dengan kelereng dan karet ya, seperti ini. Dan ujungnya juga diberi kelereng. Ini untuk motif yang terakhir. Kita kasih lihat lagi motif yang tadi sudah dibuat. Ini yang ketiga seperti ini. Ini simple ya. Karena hanya dikasih Buatnya dan ujung. Berikutnya ini juga insya Allah simple ya, dikasih program, kemudian di bagian bawahnya kira-kira jarak 1 jari diberi karet, diikat sama karet. Dan yang pertama seperti ini motifnya. Ya, ini harus dilipat, dilipat dulu, kemudian baru diikat. Jadi anak-anak ingat ya, ini hanya contoh. Ini hanya contoh. Oh ya, punya Mbak Saskia sudah ya? sudah. Oh ya, alhamdulillah. Itu motif yang mana Mbak Saskia? Yang ini. Oh ya. Yang ada. Yang ini ya? Oh ya. Ada lagi? Awalnya kurang ya kayaknya. Ya. Nggak apa-apa. Oke, yang lainnya bisa kasih lihat Bu Guru di sini yang sudah membuat motifnya. Oh ya, punya Mbak Danis juga. Oh ya, sama seperti Mbak Saskia ya. Oke, sudah bagus. Ada lagi? Salwa, oh ya, punya Salwa itu bagian tengah sama ujung ya. Oke, terima kasih Mbak Salwa, Mbak Saskia, Mbak Danis,
Terus siapa lagi yang sudah? Mas Rendra. Oh, Mas Rendra. Arya. Tuh, Mas Samuel dan teman-teman. Coba lagi ya. Oh ya, di utara ya. Mas Arya. Arya dan teman-teman. Oh ya, alhamdulillah. Berarti sudah banyak. Oh, Mas Rendra juga sudah membuat. Mbak Nabila juga. Oh, Fahrul. Azalia, Oh, oh ya. Oh, sekelompok itu ini apa? Oh, ini deketan rumah kayak gitu mungkin. Oh, baiklah. Oh, jadi Mas Fahrul itu berbarengan ya sama teman-temannya? Oh, alhamdulillah. Berarti bisa belajar bersama-sama ya, Fahrul ya. Oh ya, punya Mas Arya ya. Terus siapa lagi? Oh, punya Mbak Lali ya. Ya. Udah, Bu. Ya, alhamdulillah. Oke. Selanjutnya. Bu, itu tuh memang juga ini gabung mereka ya? Iya, ya. Kelompoknya Mas Fahrul ya? Mbak Azalia. Mbak Azalia, ya Fahrul, Mbak Azalia. Oh, 3C ya, Bu? Oke, baik anak-anak, karena motifnya sudah kita buat dan sebagian anak-anak juga sudah membuat motifnya. Langkah selanjutnya setelah membuat motif, ini Pak, maaf Pak, dikebawain Pak. Oh iya. Iya, tidak kelihatan kok. Ini anak-anak. Ini Bu Guru sudah di dalam panci ini airnya sebenarnya tadi hangat ya. Mohon maaf ya. Ini airnya seharusnya panas dan lebih baik lagi kalau dimasak ya, airnya itu dimasak, direbus itu sebaiknya. Ini panci, airnya kira-kira 2 liter ya. Kemudian Bu Guru akan memasukkan pewarnanya. Regane at progress. In progress. Batik boleh nonton sama apa itu, Bu? Saus, Bu. Ini pewarna ya. Warna yang Ya, ini pewarna kuning. Kuning telur ya. Ya, 2 warna. Warna kuning telur, yang kedua warna merah tua. Jadi ada 2 warna. Ini air dan sudah ada garam. Ya. Kita sudah Bu Guru takar ya, garam ini sudah 2 sendok. Tadi di rumah sudah ditakar. Jadi yang pertama, Guru akan memasukkan garam ke dalam air panasnya. Yang kedua, Guru akan memasukkan pewarnanya. Gaulan. Diaduk. Karena kalau misalkan dirasa pewarnanya sudah tercampur dan garamnya sudah larut, bisa dimasukkan motifnya. Maaf, aku ketinggalan. Guru akan memasukkan motif yang terakhir, motif yang keempat ya. Ini warnanya. Seperti ini. Diaduk. Anak-anak, ini seharusnya dan sebaiknya
ini dimasak atau dididihkan di atas kompor yang warnanya sempurna. Ngerti loh, kok gue sih ngerti. Ya. Kemudian diaduk dan mohon maaf kemarin untuk sendoknya seharusnya itu sendoknya sendok kayu ya, karena kalau misalkan sendok yang ukuran kayu khawatir nanti panas dan jadinya nyaman ya. Anak-anak Ketinggalan. biar warnanya itu biar warna yang dihasilkan sempurna, minimal ya, minimal rebusannya itu atau perendamannya itu jam, tapi mungkin tidak mungkin kalau misalkan kita akan menunggu selama 2 jam karena waktu kita terbatas. Jadi nanti anak-anak bisa dipraktekkan di rumah. Kalau misalkan tidak memberatkan, anak-anak bisa direbus ya, direbus saja biar hasilnya bagus, biar hasilnya sempurna ya. Jadi menggunakan kompor direbusnya dan terus diaduk. Kenapa? Yaitu biar biar warnanya merata antara bagian bagian bawah. Warnanya acuan bebek ya. Oke. Untuk sementara seperti ini. Ya. Nah, kira-kira warnanya seperti ini anak-anak. Ini misalkan ya setelah direbus atau setelah direndam sama air panas, nanti ditiriskan sekitar 10 menit, baru nanti dibuka karetnya. Ya, baru nanti dibuka karetnya. Perendaman ini bisa selama 15 menit, anak-anak ditunggu selama 15 menit ya. Biar warnanya tercampur merata. Nah, kemudian ingat gugur ulang, nanti setelah kira-kira 15 menit ini diambil dari panci, kemudian ditiriskan, taruh misalkan di ember atau di mangkok atau di mana aja ya, ditiriskan kira-kira 15 menit atau 10 menit, kemudian baru dibuka ikatan karetnya. Ya, dilepas kelerengnya, kemudian kelereng sama karetnya dilepas dan dijemur ya. Ingat anak-anak, setelah ditiriskan kira-kira 15 menit atau 10 menit, kemudian dilepas karet dan kelerengnya, baru dijemur ya, setelah dilepas baru dijemur. Nah, nanti ditunggu dulu, jangan langsung ini anak-anak dilepas, ditunggu dulu biar warnanya merata ya. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Bu Guru beri kesempatan, silakan ditanyakan yang perlu ditanyakan. Apa? Nanti setelah dicelupkan diapakan? Bu, ada contoh yang udah jadi. Bu, nanti pas dicelupkannya pakai garam, Bu. Kenapa? Ya, jadi Biar beda warna gimana, Bu? apa? Oh iya, warnanya pakai apa? Kalau misalkan dua warna, jadi anak-anak warna merah, misalkan warna merah ini bagian warna merah diselipkan dulu bagian titik kanannya, kemudian diangkat ya. Nah, kalau menggunakan itu ada lagi Pakai garam nggak, Bu? Pakai garamnya dicelupin tidak? Pakai garam nggak, Bu? Pakai garam 2 sendok makan. Ini kalau dua warna ini
Cari dua yang sudah tidak terpakai, 2 botol aqua sudah tidak terpakai. Kemudian misalkan satu botol aqua dikasih warna merah, kemudian satu botol aqua lagi dikasih warna kuning. Dan di atas tutupnya itu bisa dibolongin kecil, ya. Yang tutup aqua, tahu ya, botol aqua, kemudian di atasnya dikasih bolongan kecil. Nah, baru nanti dia disiram. Itu berarti dia nggak diselupin, tapi kayak ditetes gitu. Benar Bu ya? Ditetes ya? Ya kayak ditetes gitu ya. Misalkan bagian atas warna merah, bagian atas warna merah, bisa nanti bagian bawahnya dikasih warna kuning. Seperti itu kalau misalkan mau menggunakan botol aqua. Ya, atau yaitu tadi bisa juga ini warna merah dan ini warna kuning misalkan. Terus anak-anak dicelupkan dulu bagian atas sini langsung dicelupkan ke warna merah, ya. Tapi ditunggu sekitar 15 menit. Nah, baru nanti setelah 15 menit bagian bawahnya yang dicelupkan warna kuning, ya. Nah, tapi ini menunggu. Kalau mau simpel itu pakai botol aqua. Anak-anak pakai botol aqua, terus dimasukkan warna kuning, satu botol aqua warna kuning, satu botol aqua warna merah. Baru nanti atas botol aqua itu dibolongin, terus disiram atau diteteskan ya sini bagian atasnya, bagian bawahnya. Ya, anak-anak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, warnanya pakai apa? Warnanya Ada contoh yang ngasih garam kapan? ya. Garamnya baru. Warnanya bisa menggunakan pewarna alami, pewarna makanan boleh, ya, atau pewarna kimia, pewarna baju misalkan, ya, banyak. Anak-anak. Bu, ada contoh yang udah jadi. Yang sudah jadi, Bu Guru tidak bawa ya kalau yang sudah jadi. Tapi tadi ada apa namanya? Ada contohnya, ada Pak tadi ya. Sebentar ya dikasih lihat yang di PPT. Atau nanti Bu Guru share juga di grup yang sudah jadi. Nah, ini contohnya anak-anak. Ini punya kakak kelas tahun kemarin ya, yang sekarang kelas 5. Ini contohnya. Bu, mau tanya, Bu. Kenapa? Ini tugasnya dikumpulkan tidak ya, Bu? Oh ya, tugasnya dikumpulkan dalam bentuk foto. Ya, dalam bentuk foto. Misalkan fotonya bisa seperti ini ya. Misalkan kalian berbarengan sama hasil karya kalian kayak gitu. Ya, biar terlihat kayak gitu. Oh, jelas ini punya siapa, bisa lebih mudah mengenalinya. Ya, bisa seperti ini fotonya. Nah, ini punya Mas Dian, terus punya Mas Syahadat. Kalau punya Mas Syahadat itu difoto berbarengan sama proses pembuatannya. Yaitu adik-adiknya juga pada ikut menyaksikan. Yang tahun kemarin mungkin bisa yang kemarin punya kakak bisa belajar dari kakaknya yang tahun kemarin. Kalau misalkan punya kakak ya. Nah, ini contoh-contoh yang kemarin ya. Yang tahun sebelumnya. Bu, mau tanya lagi, Bu. Boleh, silakan. Kalau mulai pengirimannya kapan ya, Bu? Mulai pengirimannya kira-kira Bu Guru beri waktu 1 pekan ya. Bu Guru kasih waktu 1 pekan, berarti kira-kira Jumat depan sudah bisa mengumpulkan, atau kalau misalkan sudah jadi bisa secepatnya. Ya, nanti Bu Guru buatkan linknya, terus kalian kirim ke linknya. Nah, tapi kalau misalkan kesulitan mengirim melalui link, bisa langsung ke WA. Ya. Intinya silakan anak-anak buat dengan memanfaatkan. Bu, kirim ke WA-nya siapa, Bu? Bu Yevi, ya nanti Bu Guru ingatkan lagi di grup ya. Nah, anak-anak, silakan kalian buat dengan memanfaatkan barang yang ada, ya, dengan tidak menyulitkan diri ya. Ya, dengan tidak menyulitkan. Jadi silakan anak-anak memanfaatkan. Kalau misalkan tidak ada
kelereng, bisa pakai batu atau uang logam ya. Insya Allah di rumah punya uang logam. Kalau misalkan tidak punya karet, bisa memakai benang, tapi itu mungkin mengikatnya ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Bu, judulnya apa, Bu? Aduh. Oh ya, ini namanya batik jumputan. Nah, ini namanya batik jumputan. Dan sekarang beberapa daerah di Indonesia sudah mulai mengembangkannya, termasuk Jogja, Solo, Pekalongan ya. Kalau yang di Jawa, kalau yang di Oh, itu jawabannya dimasukin di pewarna. apa? Diulang pertanyaannya. Apa lagi, Pak? Oh, warna sama bentuknya boleh bedakan. Boleh. Ini hanya contoh ya. Yang Bu Guru buat tadi hanya contoh. Anak-anak silakan membuat motifnya bebas. Terserah anak-anak sesuai kreativitasnya sendiri, sesuai ide anak-anak. Jadi tidak harus mengikuti yang Bu Guru buat ya. Boleh seperti apa aja motifnya terserah. Warnanya juga terserah, mau kimia, mau buatan, mau warna makanan juga boleh. Terus lagi ini sebaiknya kunci yang pertama batik jumputan adalah di mengikat. Jadi anak-anak mengikatnya harus sekuat mungkin. Kemudian yang kedua, biar warnanya sempurna, biar warnanya merata, bisa direbus di atas kompor, ya, bisa direbus di atas kompor. Kalau misalkan tidak anak-anak dia tidak kesulitan dan tidak membahayakan, silakan direbus, ya. Tapi kalau misalkan kesulitan, ya itu bisa direndam aja sama air panas, ya, kira-kira sekitar 20 menit direndam sama air panas. Ya, pakai garam biar mengikat warnanya. Kenapa? Bu, saya izin pamit dulu. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada berarti sudah jelas ya. Nanti Bu Guru akan buatkan linknya dan anak-anak mengirim tugasnya secepat mungkin. Kalau misalkan besok sudah selesai, silakan langsung dikirim biar tidak lupa ya. Tapi rentang waktunya Bu Guru kasih waktu 1 pekan ya, 1 pekan. Berarti Jumat. Bu, dikirim ke WA-nya siapa, Bu? Bu Yevi, nanti Bu Guru ingatkan lagi. Nanti kayaknya diapain? Apa? Nanti kalau kainnya sudah kering diapain? Ya, karena kita mengumpulkan dalam bentuk foto, berarti nanti kalau misalkan sudah jadi anak-anak bikin sebagus mungkin, terus bisa dimanfaatkan di rumahnya. Misalkan bisa dipajang atau bisa dipakai. Bu, nanti boleh minta. Kenapa? Ya, anak-anak silakan anak-anak buat sebagus mungkin, karena hasil karya ini akan anak-anak gunakan sendiri ya, akan anak-anak manfaatkan sendiri. Misalkan kalau dia pakainya bisa taruh di ruang tamu, kalau ukuran masjid bisa di ya. Di apa? Jadiin golden bisa, Bu. Diapakan? Kainnya. Kalau sudah kering, terus diapakan? Kalau sudah kering, terus diapakan? Foto. Kalau sudah kering, yang pertama kalian foto, terus kirim ke Bu Guru, bisa kirim ke link. Maksudnya dijemur enggak, Bu? Ya, dijemur. Nah, Dijemurnya Kalau nggak dijemur, Bu. bilang anak Kaila kemarin Kaila bergambar enggak? Ini. oke, Bu Guru jawab yang tadi, pertanyaan yang tadi. Kalau misalkan sudah diangkat dari panci, terus anak-anak tiriskan kira-kira sekitar 15 menit ditiriskan. Nah, setelah ditiriskan, dilepas karetnya dan kelerengnya dilepas, kemudian baru dijemur. Ya, kemudian baru dijemur.
Ini ada lagi pertanyaan? Bu, tadi. Bu, nanti Ya. Ada lagi pertanyaan? pas dipancinya nanti apa namanya warna sama garam campur Bu. Bu, nanti dipanci pewarna sama garam dicampur enggak? Ya, tadi kan Bu Guru sudah memasukkan di dalam panci ini garam 2 sendok sama pewarna. Bu sudah ada, baru dimasukkan Warnanya seberapa Bu? warnanya bisa 1 bisa 2. Bisa 2 warna. Jelas, jelas. Atau nanti yang belum jelas silakan jawab dulu. Bisa menyala. Ya, guru nggak dibalas-balas, ngantuk dan nunggu. Oke, anak-anak, karena waktunya sudah jadi kita cukupkan pembelajaran ini. Jadi nanti yang mau bertanya, yang belum jelas, boleh nanti japri Bu Guru, silakan dijapri ya. Kalau misalkan masih ada yang bingung, terus masih ada yang kesulitan, silakan dijapri. Oke, anak-anak kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Alhamdulillahirabbil Wabarakatuh.